Amarallahu ta'ala, lantas Allah perintahkan, Allah yang maha tinggi memerintahkan malakan, malaikat. Kalau malakan, malaikat, malaikat. Kalau malik itu raja. Makanya kita penguasa ketika membaca Fatihah Maliki Yaumiddin itu boleh panjang. Maliki Yaumiddin berarti yang memiliki ya hari akhirat, atau Maliki Yaumiddin berarti yang menguasai. Jadi ada Malik, ada Malak. Kalau Malak itu malah malaikat. Ya, jadi malaikat itu sebenarnya untuk menunjukkan jamak beberapa malaikat. Ya, makanya kita salah kaprah menyebutkan Jibril itu malaikat. Seharusnya Malak Jibril, karena seorang satu. Ya, Malak Jibril. Kalau malaikat itu banyak. Tapi karena malaikat sudah menjadi bahasa Indonesia ya nggak salah. Kita menyebutkan apa? Malaikat Jibril, malaikat Israfil. Nah, untuk bahasa Arabnya nggak boleh itu. Harus apa? Malak Jibril. Ya, Malak Israfil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin. Rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin masyhada wa salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa hammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum huququn alaina wa qarabatina wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Alaihim madad. Halaman 120 ya. Di baris keberapa? Keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatul majlisi, penutup majlis yang ke-41. Hukia, dihikayatkan, diceritakan. Ana ba'du salihina, sungguhnya ada salah seorang dari orang-orang yang soleh, Bakana ya'malul adbaqa, dan dia membuat kue, kemudian dia didagangkan sekaligus. Fakharaja yawman yabi'uha, lalu pada suatu hari dia keluar rumah untuk menjual kuenya. Fara'atuhu imra'atun, lantas dia dilihat oleh seorang perempuan. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, udkhul manzili. Dikirain mau beli gitu. Karena si perempuan itu menyuruh apa? Silakan masuk ke rumahku. Masuklah kamu ke rumahku. Hatta ashtariya minka, sehingga aku bisa membeli jajanan yang kau bawa pada ghalah.
Ini orang soleh yang jual makanan, nggak punya curiga, disuruh masuk karena perempuan itu mau beli, ya dia masuk. Begitu dia masuk, bahwa lakatil abwaba, lantas perempuan itu mengunci pintu. Dia masuk, pintunya dikunci. Rupanya perempuan ini punya niat jahat. Wa talabat minhul fahisyata, dan perempuan itu minta kepada pedagang itu untuk berbuat zina. Fahisyah itu adalah berbuat buruk. Ya, tentu yang paling buruk adalah zina, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Allah sebutkan adalah fahisyah. Rupanya pedagang itu orang soleh. Pakola, lalu dia untuk menghindari godaan perempuan tadi, dia berkata, "Uridu ma'an." Aku pengen ke air, semacam kamar mandi lah seperti itu. Atau harubi, untuk aku bersuci dengan air itu. Rupanya dia mau kabur, gitu. Rupanya dia mau kabur. Fatola'a ila sudhid dari. Lalu karena rumah itu ada tangganya, dia naik ke atap rumah si perempuan itu. Begitu sampai di atas, waroma nafsahu, dan dia melemparkan dirinya ke bawah, saking takutnya berbuat apa? Maksiat. Berbuat ya zina dengan si perempuan yang menggoda dia. Kalau Nabi Yusuf kan lari, karena kalau Nabi Yusuf itu ruangannya nggak ada tempat sama sekali untuk naik, nggak ada tangga. Kalau ini ada kesempatan dia naik, ya kan, dari atas dia terjun. Ya, kalau Nabi Yusuf hanya lari saja kemudian dikejar, sehingga baju bagian belakangnya sobek. Itu nanti yang menjadi bukti bahwa Nabi Yusuf ya itu tidak bersalah. Kan begitu datang suaminya, yaitu Perdana Menteri, bukan raja suaminya. Jadi Aziz itu adalah Perdana Menteri. Dicari istrinya nggak ada, sementara kamar terkunci, didobrak. Nggak tahunya Nabi Yusuf ada di dalam. Suaminya langsung menuduh Nabi Yusuf akan memperkosa istrinya. Untuk si suami itu membawa teman, kata temannya, tar dulu, lihat dulu. Kalau memang bajunya kuda min kudurin, kalau sobek dari belakang, berarti ya istri kamu yang salah. Begitu diperiksa sobek dari belakang, berarti Nabi Yusuf yang dikejar, bukan yang mengejar. Tapi kalau sobek dari depan, berarti Nabi Yusuf yang mengejar. Ya itulah. Sekalipun Nabi Yusuf di pihak yang benar, tapi lawannya adalah pejabat, ya, Perdana Menteri, tetap saja beliau di penjara. Emang dari dulu begitu, ya kan? Rakyat kecil ya meskipun benar ya tetap aja disalahkan, ya tetap saja di penjara. Nah ini pedagang ini ya seperti ya Nabi Yusuf itu ditakut berzina, ya dan ada kesempatan untuk lari, dia lari ya ke atas. Ya rumah itu kemudian dia terjun. Fa'amarullah ta'ala, lantas Allah perintahkan, Allah yang maha tinggi memerintahkan malaikat. Kalau malakan, malaikat. Kalau malik itu raja. Makanya kita penguasa ketika membaca Fatihah, Maliki yaumiddin itu boleh panjang. Maliki yaumiddin berarti yang memiliki ya hari akhirat. Atau Maliki yaumiddin berarti yang menguasai. Jadi ada Malik, ada Malak. Kalau Malak itu malah malaikat. Ya, jadi malaikat itu sebenarnya untuk menunjukkan jamak beberapa malaikat. Ya, makanya kita salah kaprah menyebutkan
Jibril itu malaikat, seharusnya malak Jibril, karena seorang, satu, ya malak Jibril. Kalau malaikat itu banyak, tapi karena malaikat sudah menjadi bahasa Indonesia ya nggak salah. Kita menyebutkan apa? Malaikat Jibril, malaikat Israfil. Nah untuk bahasa Arabnya nggak boleh itu, harus apa? Malak Jibril, ya malak Israfil. Jadi malakun. Allah memerintahkan malaikat fahamalahu ala janahil ardi. Lalu begitu terjun dari atas, ya kan, disambar oleh malaikat. Allah suruh malaikat agar menggendong, hamal itu membawa, menggendong orang itu dengan sayapnya. Malaikat kan punya sayap. Makanya malaikat ada yang ya bersama manusia di malam hari, ada yang di siang hari. Yata'aqabuna malaikatul laili wa malaikatul nahar. Para malaikat malam itu bergantian dengan para malaikat siang untuk turun di dunia. Itu punya sayap. Ya, mereka aplusannya itu ketemunya itu di sholat subuh. Makanya sholat subuh itu disaksikan oleh dua kelompok malaikat ini. Wa Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi Qur'an al-fajri itu sholat subuh. Ya, disaksikan oleh dua kelompok malaikat yang bergantian. Yang bergantian turun ke dunia. Digendong, dibawa oleh malaikat dengan sayapnya ilal ardi, ke tanah. Ya, makanya nggak meninggal. Disambut oleh malaikat. Saliman, dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat, karena diselamatkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah sampai di tanah, di bumi, farja'a ila zaujatihi. Lalu dia segera kembali ya kepada istrinya, fa akhbaruha bi amrihi. Lantas dia menghabarkan kepada istrinya tentang masalah tadi, yaitu di rumah si perempuan itu, ya perempuan itu ingin apa? Berbuat zina dengan dia. Cerita dia, ini suami yang jujur ceritain ya. Wa kana shaimaini, memang ini keluarga soleh ya, dan dia si suami tadi ya dengan istrinya shaimaini, kedua-duanya sedang puasa ya, ini berkah puasa ya, sehingga dia bisa menawan hawa nafsu ya, dua-duanya lagi puasa. Ini menunjukkan bahwa si perempuan itu menggoda ya orang soleh ini di siang hari. Ya orang dagang siang hari, malam-malam kan saya juga, apalagi zaman dulu kan gelap ya, di siang hari. Bakolat, lalu istrinya berkata, Natwi hadhi laylata, kita tutup malam ini, wa nuhiha bisolati, dan kita hidupkan dengan sholat. Tanda syukur, ya kan? Ya, kita jadi berbuat apa? Keburukan, diselamatkan. Syukran lillahi ta'ala, sebagai tanda syukur. Luar biasa ini suami istri, ya kan? Ya, istrinya yang luar biasa justru ngajakin apa? Ngajakin sholat sebagai tanda syukur dalam bentuk sholat. Ala salamati minal maksiati, atas keselamatan kita dari berbuat maksiat. Ya, itu kata istrinya, luar biasa kan? Ya, istrinya. Walakin qad i'tadal jiran, akan tapi sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan al-jiranu, para tetangga. Jiran itu jamak,
Kalau satu orang tetangga jarut. Ya, jarut. Saya kira orang Betawi nyebut jarot gitu. Ya, itu dari bahasa Arab. Ya, jadi jarun itu satu orang. Kalau jiron berarti ya tetangga. Nah, rupanya suami istri ini yaitu ya orangnya sangat dermawan. Jadi kebiasaan para tetangga suami istri ini ayakhudhu mengambil ya naron api minat tanuri dari tempat masak. Ya, tungku kayak gitu lah. Tapi dia besar. Tanur ya. Dalam Al-Quran Allah jadikan tanur itu sebagai tanda akan terjadi banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Karena kan kalau nggak ada tandanya susah Nabi Nuh. Kata Allah, wafar tanur. Kalau nanti tempat masak itu berupa lubang besar, ada air itu tanda akan terjadi banjir bandang. Ya. Nah dari situlah Nabi Nuh mengajak ya yang beriman untuk naik perahu. Nah, kalau Allah nggak kasih tanda tahu-tahu terjadi banjir, ya mereka belum sempat naik ke perahu yang dibikin Nabi Nuh puluhan tahun, ya percuma. Makanya Allah kasih tanda wafarat tanur. Ya itu. Akhirnya juga anaknya diajak, ya tuh baru setelah ada di perahu, ya semuanya yang beriman kecuali Kan'an anaknya sendiri, ya dia ingin menyelamatkan dirinya naik ke atas gunung karena banjirnya itu lebih tinggi daripada gunung. Nah pertanyaannya, apakah banjir Nabi Nuh itu seluruh dunia atau sebagian di Timur Tengah saja? Yang ketika itu baru banyak orang. Di Indonesia belum ada orang ketika itu. Ya, ketika itu. Dan yang hebat lagi, melalui penelitian di Rusia, ini kabar benar atau tidak, kan ditemukan tuh. Lalu ada papan kapal Nabi Nuh itu bertuliskan nama Nabi Muhammad SAW. Konon katanya Nabi Nuh bertawassul minta selamat kepada Allah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya betul Nabi Muhammad, ya aku adalah pertama. Ya, tapi dari segi diutus aku terakhir. Aku terakhir. Ya, jadi kalau dikatakan nur Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu katanya tawasulnya dengan ya ditulis di papan itu kan. Ya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa ya kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanur ya, itu tadi ya kata tanur. Fa'ilam yarau naran, maka jika mereka para tetangga tidak melihat api di rumah kita, di tanur itu, zannu anna ya fi doikin, mereka akan mengira bahwa kita dalam kesulitan. Itu ya, jadi ya meskipun suami istri akan sholat nggak masak apa-apa, tapi tetap api itu dinyalakan karena para tetangga pada ngambil api di situ, gitu ya. Ini luar biasa nih, makanya pantaslah kalau Allah selamatkan ya. Bau kadat tanurok, lalu dia istrinya itu menyalakan tempat masak, menyalakan api ya, di tempat masak al-qadat itu menyalakan. Kalau bahan apinya itu waqudur, ya seperti Allah ceritakan bahan api neraka itu adalah manusia. Waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu. Kalau kata kerjanya al-qadat itu menyalakan. Bahan bakarnya itu waqud namanya. Pada qalat ajuzun,
Begitu api nyala, masuk seorang wanita yang sudah tua, ajus. Ya, ajus. Lu anak-anak zaman dulu kan nyebut orang tua ajus ya. Ajus ya, itu bahasa Arab. Ngapain? Tidak naran untuk mengambil api dari rumah suami istri tadi. Pakolan. Begitu dia ke tempat api, si nenek-nenek ini, dia berkata, ya fulanatu, wahai fulanah. Dia memanggil ya istri dari suami yang soleh tadi dengan kata fulanah. Mungkin dia nggak tahu namanya, ya kan? Orang Arab itu kalau nggak tahu nama nyebutnya fulan. Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Fulanah. Adrikil khubza alladhi fit tanuri. Ambil itu roti yang kau bakar di atas api. Si nenek itu ngasih tahu ya bahwa ya roti yang dipanggang ya itu hampir hangus. Qabla ayyahtarika, sebelum roti itu hangus. Sebelum roti itu hangus. Lagi-lagi ada yang nolongin gitu ya. Ya. Kemudian fawajadat fihi khubzan katsira. Lalu istri orang soleh itu mendapatkan roti yang sangat banyak. Ini menunjukkan apa? Padahal dia sendiri hanya menyalakan api, tidak bakar roti. Tapi kok tahu-tahu ada roti yang dikasih tahu oleh nenek-nenek yang ingin mengambil api tadi. Ini karena kesolehan. Ya betul-betul Allah itu. Ya dalam keadaan puasa lagi, ya kan? Ya untuk buka. Ya, ini Allah yang mudahkan. Bakala lalu kedua orang itu atau suami istri itu makan. Tsumma qoma ilal ibadati, setelah buka puasa kenyang, lalu keduanya mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Ini yang disebut apa? Apa namanya? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Wa da'awallaha ta'ala, dan suami istri itu berdoa kepada Allah. Ayasuka lahumma rizqan. Suami istri minta supaya mereka mendapatkan rezeki. Ini kata ayasuka itu ya bahasa Arab penggunaannya sangat banyak. Sebenarnya sako yasuku itu menggiring. Ya. Sako yasuku menggiring. Maka ada firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara, surat Zumar. Ya, itu nanti orang beriman digiring, diantar ke surga secara apa? Rombongan. Jadi nanti orang masuk surga itu nggak sendiri-sendiri, nggak rombongan. Ya, kalau ahli sedekah nanti bersama Abu Bakar Siddiq yang paling depan. Kalau orang yang berani membela kebenaran, itu nanti pemimpinnya adalah Sayyidina Ali, masing-masing. Ya, rombongan. Begitu juga masuk ke neraka. Yang kelakuannya kayak Fir'aun, nanti Fir'aun di depan. Ya, itu. Ya, seperti itu. Jadi, ya Zumaro itu apa? Rombongan. Ya, baik masuk surga maupun masuk api neraka. Kemudian, jadi setelah sholat, suami istri diminta kepada Allah agar Allah limpahkan rezeki min ghairi amalin, tanpa bekerja. Ya, karena memang dasarnya suami istri orang soleh, ya banyak membantu orang, ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Fasaqatat alihima jauharatun min saqfil baiti. Lalu jatuh, ya kan? Ya, di pangkuan suami istri itu
apa? Jauhar, permata. Ya, permata dari atap rumah. Dari atap rumah. Ya. Papariha, dan keduanya bergembira bidzalika dengan rezeki yang Allah berikan itu. Ya. Lalu falamma nama, maka manakala suami istri itu tidur, ra'at al-mar'atu al-fi manamiha al-jannata, istrinya bermimpi melihat surga. Istrinya mimpi melihat surga, ya kan? Ya orang mimpi kan boleh-boleh saja. Tapi mimpinya orang soleh itu bagian persekian dari ya wahyu. Ya makanya benar mimpi orang soleh. Ya apalagi ini harus ibadah segala macam, mimpi itu bagus sekali. Ya mimpi. Jadi ya mimpi ya Abbas bin Abdul Muthalib juga pernah mimpi justru tentang neraka. Dan yang diimpikan dalam neraka itu adalah abangnya sendiri, itu Abu Lahab. Ini mimpinya Abbas, bukan hadis ya. Abbas mimpi. Karena kita tahu bahwa Abu Lahab, pamannya Rasul, sama dengan Abbas, itu matinya ketika perang Badar. Ya, Abbas sebenarnya ikut orang kafir dan ketika itu dikafir ketika perang Badar. Tapi beliau tidak terbunuh, hanya menjadi tawanan. Kemudian apa? Masuk Islam. Apakah mimpinya Abbas ini setelah masuk Islam atau belum? Ini ikhtilaf para ulama. Karena mimpinya setelah perang Badar. Dalam mimpi itu Abbas nanya kepada abangnya Abu Lahab, ya kan? Apa yang Allah lakukan terhadap Anda? Kata Abu Lahab, aku disiksa. Disiksa. Cuma setiap hari Senin aku dapat keringanan siksaan. Ini mimpinya Abbas. Bukan hadis bukan. Ya sering penceramah menyampaikan ini itu mimpi Abbas bin Abdul Muthalib. Ya bahkan ada riwayat mengatakan beliau ketika itu masih kafir. Ketika mimpi itu ada mengatakan sudah masuk Islam. Kenapa? Ya karena Abu Lahab ini kita tahu ketika Rasulullah SAW lahir dia sangat gembira. Dibuktikan kegembiraan dia itu dia memerdekakan budaknya bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Budak itu mahal. Tapi saking gembiranya keponakannya lahir, ya dulu mulai sayang banget sama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hilang, justru yang menemukan adalah Abu Lahab, dan Abu Lahab juga yang paling serius mencari. Udah keliling tuh. Dari kota Mekah maupun luar kota Mekah, Abu Lahab yang nemuin Rasulullah SAW. Ya, ini yang disebut apa? Wawajadaka dolan pada. Ya, ini yaitu Allah menemukan kamu itu tersesat, bukan sesat. Yaitu apa? Dalam artian maksiat, bukan. Ya, itu apa? Hilang Rasulullah SAW. Ya, ini kata dolan. Ya, itu jangan salah arti itu. Sebab ada penceramah ya dari Bandung mengatakan dolan itu sesat. Bahkan dia mengatakan, kenapa kita harus merayakan orang yang ketika lahir itu pada serikilnya itu sesat katanya. Nah, ini kan nggak benar. Ya, nggak benar. Dolan itu hilang. Ya, wajadaka dolan pada. Ya, itu. Ya, atau punya arti. Ya, ketika itu Rasulullah SAW kan belum dapat syariah dari Allah. Nah, itu. Jadi belum dapat syariah dari Allah. Allah kasih cara ibadah dan sebagainya. Bukan berarti sesat dalam artian apa? Maksiat, bukan. Ya. Karena Rasulullah itu kan adalah maksum. Ya, justru satu-satunya Rasulullah itu adalah yang betul-betul maksum dari lahir sampai beliau meninggal. Kalau Nabi Adam pernah berbuat salah. Itu ketika Allah melarang
Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati apa? Pohon. Apalagi sampai memakan buahnya. Ya, makanya dengan alasan itu ketika seluruh manusia minta syafaat ya di mahsyar nanti, Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim pun demikian, Nabi Nuh demikian. Ya, hanya Rasulullah SAW. Ya, bahkan Rasulullah SAW ya sebenarnya bukan akan berbuat maksiat, beliau pengen melihat keramaian di kota Mekah. Karena di malam itu ada pesta perkawinan. Barangkali ya nanggap dangdutan atau film. Ya, Rasulullah kan pengembala, ini waktu kecil pengembala. Akhirnya beliau nitip kepada teman-temannya semua pengembala, karena pengembala itu sampai malam. Ya, Rasulullah pulang sore. Tolong kita jagain kambing-kambingku aku mau ke Mekah. Di tengah jalan Allah tidurkan. Allah, itu belum sampai Mekah Allah tidurkan. Ya, begitu bangun pagi. Kalau kita nyesal, Rasulullah enggak. Itu 2 kali itu. Seperti itu. Ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah kalau hanya Beliau yang Allah perkenankan untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Jadi untuk syafaat uzma ya itu Rasulullah berikan kepada seluruh manusia di yaumul mahsyar. Ya, nanti ada lagi syafaat-syafaat yang khusus untuk umatnya. Ada yang masuk neraka harus dihisab dulu dengan syafaat baginda Rasul min ghairi hisab. Itu yang kita minta. Adapun syafaat uzma untuk seluruh manusia kita nggak minta udah dapat. Yang kita minta ini yang khusus, ya. Oleh karena itu dalam bait ya Imam Busiri wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah Allah Al-Habib, dialah Rasul, dialah Rasul Al-Habib, ya, orang yang dicintai. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafaatnya, ya, syafaatnya. Yang Busiri meminjam kata Habib ini dari sabda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mendengar ketika sahabat kumpul, ada yang mengatakan Adam, ya, Nabi Adam itu kan Nabi Adam Allah ciptakan dengan ya saya lupa itu istilahnya, ya, asal dari Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim Khalilullah, ya kan. Kemudian Nabi Musa Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, semua disebutin tuh. Kata Rasulullah SAW, ya sodaqtum, Anda benar. Ya. Allah, kata Rasul, ana habibullah. Tapi ingat, aku adalah habibullah. Nah ini Imam Busiri, ya, Habib itu lebih tinggi daripada Khalil. Ya, Khalilullah Nabi Ibrahim. Kalau Habibullah ini lebih tinggi daripada Khalilullah. Makanya dibandingkan tuh dalam syarah Busiri, ya, itu banyak. Kalau Nabi Ibrahim pakai minta kepada Allah, Rasulullah nggak pakai minta, kalau dikasih. Itu diantaranya, ya, yaitu Habibullah, ya. Kemudian, nah jadi yaitu Balamma nama, maka keduanya tidur. Ra'at al-mar'atu fi manamiya al-jannata. Istrinya dalam tidur itu ya mimpi melihat surga. Ya, melihat surga, ya. Kita tahu bahwa ya, terjadi perbedaan pendapat apakah memang surga itu sudah ada sebelum hari kiamat, sebelum masa akhirat, atau nanti adanya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sudah ada, karena di dalam Al-Quran ada kata uiddat, telah disediakan, berarti sudah ada. Mu'tazilah mengatakan belum ada, tapi nanti ada, ya sama aja, ada juga ada, ya kan?
Ya. Nah, kalau dikatakan ya, apakah sekarang sudah ada penduduk surga? Ya belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj itu ditampakkan ya orang-orang atau sisaan orang-orang yang masuk api neraka ditampakkan oleh Allah. Yang perbuatannya begini, dibakar begini. Nah, itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi istrinya apa? Mimpi melihat surga. Wa musabarata ahli taati ala asani halin. Dan dia melihat kesabaran orang-orang yang taat kepada Allah itu dalam bentuk, dalam keadaan yang paling baik, paling enak. Itu di surganya Allah. Ya, surga udah enak. Ini orang yang sabar terhadap apa di dalam taat kepada Allah itu dalam keadaan yang paling baik. Waro'at, dan dia melihat mimbar zawjiha atau mimbar zawjiha, mimbar suaminya, qad saqata minhu, jatuh dari mimbar itu jauharatun, permata. Falamma istayqaza, maka manakala istrinya bangun, akhbarathu, dia mengabarkan pada suaminya, wa qalat, dan dia berkata, ud'ullaha, berdoalah engkau kepada Allah, ayaruddal jauharata makanaha, agar Allah kembalikan permata ini, itu berlian, ke tempatnya. Fator pilhan, lalu permata itu terbang, hilang. Kenapa? Karena dia menginginkan imbalan akhirat, bukan dunia. Kalau dunia permata. Karena dia baru saja mimpi melihat surga dan melihat kesabaran orang-orang yang taat kepada Allah itu dalam keadaan yang sangat indah. Ya, jadi dia pengen apa? Imbalan di surga. Kan itu abadi. Kalau di dunia, meskipun dia dapat permata itu banyak, itu nggak abadi. Bisa jadi dia meninggalkan permata itu atau permatanya hilang. Ya ambil orang, dicuri orang. Tapi kalau kenikmatan akhirat itu abadi. Jadi dia lebih menginginkan apa? Imbalan di akhirat, yaitu di surga, karena itu lebih abadi. Kemudian wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat anahu qala, bahwasanya dia yaitu suami yang soleh tadi qala, berkata dalam bentuk doa, Allahumma rzuqni rizqan, ya Allah berikanlah aku rezeki, yughnini ambail adbaki, yang membuat aku nggak perlu lagi dagang, jualan makanan. Panazala jaradun min zahabin, lalu turun ya belalang yang terbuat dari emas. Belalang ya turun masuk ke dalam rumahnya yang terbuat dari emas. Faqala, lantas dia berdoa, Allahumma ikana minad dunya, ya Allah jika ya belalang dari emas ini daripada dunia, babarik li fihi, maka berikanlah keberkahan kepadaku. Wa in kana nasibi minal akhirati, tapi kalau belalang itu dari emas itu bagianku di akhirat, fala hajatali bihi, maka nggak perlu aku terhadap belalang itu. Artinya gini, kalau memang belalang dari emas itu adalah bagianku nanti untuk di akhirat, sementara kau berikan di dunia, aku nggak mau terima. Terbang, itu belalang hilang, ya apa hilang. Fatafajaradu, maka hilang belalang itu bismillah, dengan izin Allah. Nah inilah ya saya kira menahan hawa nafsu tadi itu keberkahan. Intinya itu. Nah hadis kita kan tentang apa? Menahan hawa wa nahan nafsa anil
awal. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu ya, ini kita inginkan. Allahumma waffiq lima yurdika. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik untuk melaksanakan sesuatu yang membuat Engkau redha, ya Allah. Yang membuat Engkau redha anna dan kami. Ya Rabbal Alamina, wahai Tuhan ya semesta, yang pencipta alam, pengatur alam. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai, yaitu majelis ke-41. Lalu nanti terakhir majelis ke-42. Ya, jadi satu majelis lagi ya, kemudian penutup ya. Jadi sabarlah, ya kan, kita harus khatamkan. Ya, justru kalau di pesantren macam di Pelusu, ya, pesantren lama, itu kalau khatam kita itu dirayakan. Paling enggak makan bersama, gitu. Nah, jadi gurunya itu yang beli makanan, makan bersama. Apalagi kalau kita baca ya, itu kan lama itu. Ya, Sahih Bukhari, itu lebih besar lagi. Ya kan, perayaannya itu di pesantren lama. Tapi kalau pesantren yang modern itu nggak ada lagi. Macam Tebirong udah nggak ada itu. Meskipun ada beberapa kitab, nggak pernah ada acara seperti itu. Tapi kalau di pelosok ya, nah itu dirayakan. Ya, makanya kita hatamkan saja dulu lah. Ya kan, kita selesaikan. Ya mudah-mudahan keberkahannya di situ. Amin ya Rabbal Alamin.